Hai guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Invasi para Otsutsuki ke bumi memang sudah lama terjadi. Ini Otsutsuki utama ya, yang berasal dari planet Otsutsuki. Kalau Hagoromo, Hamura, Toneri, dan konco-konconya itu nggak termasuk. Nah, para Otsutsuki utama yang sudah ke bumi ini antara lain Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, dan Ishiki. Jadi total ada 5 Otsutsuki. Bahasan kali ini adalah bahasan khusus, di mana yang akan dibahas adalah jutsu-jutsu andalan para Otsutsuki itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Otsutsuki ini yang paling berperan terhadap tersebarnya cakra di setiap manusia bumi. Kaguya Otsutsuki adalah Otsutsuki pertama yang datang ke bumi bersama dengan Ishiki Otsutsuki. Awalnya keduanya adalah pasangan yang ditugaskan oleh pemimpin para Otsutsuki untuk menanam jubi agar menjadi pohon cakra, lalu memanen buah cakra yang dihasilkan untuk dikonsumsi para Otsutsuki. Di tengah perjalanan, ternyata dia berkhianat dan menyerang Ishiki ketika Ishiki sedang lengah. Akibatnya Ishiki terluka parah dan sekarat. Kaguya pun turun ke bumi. Kaguya ini sebenarnya sangat cinta pada planet bumi. Ketika bertarung dengan Sasuke dan Naruto sekalipun, Kaguya menghindari pertarungan terjadi di bumi. Kaguya Otsutsuki memiliki dojutsu terdiri dari 2 mata Byakugan dan 1 mata Rinnegan Tomoe di dahinya. Untuk jutsu-jutsu yang dimilikinya, selain teknik Yamatsu Hirashaka yang merupakan teknik umum para Otsutsuki untuk membuka portal dimensi, Kaguya memiliki teknik unik yang hanya dimilikinya sendiri, di mana totalnya ada 4 teknik. Teknik pertama adalah teknik Shikotsu Myaku. Teknik ini adalah teknik asli Kaguya, di mana dia bisa memanipulasi tulang di tubuhnya sebagai senjata. Di masa depan, teknik ini adalah teknik khas klan Kaguya, yang anggotanya salah satunya adalah Kimimaro. Teknik yang kedua adalah Ame no Minaka, yang merupakan kemampuan Kaguya untuk memindahkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya secara instan ke salah satu dimensi miliknya. Saking instannya, perpindahan itu tidak dirasakan prosesnya oleh orang-orang di sekitarnya, tahu-tahu sudah pindah saja. Dengan cara ini, Kaguya bisa berganti-ganti tempat di dimensi miliknya, walaupun dengan resiko cakra yang dihabiskan akan cukup banyak. Yang ketiga adalah Yasogami Ikugeki. Teknik ini adalah teknik semacam taijutsu milik Kaguya, di mana Kaguya memusatkan cakranya di tangannya, dan dia pun meninju udara secara beruntun dari tangannya. Teknik ini mirip Asakujaku milik Meitogai, tapi bedanya tidak timbul api, melainkan tekanan udara yang sangat kuat sehingga membentuk tangan yang besar yang menghantam lawan tanpa henti. Karena cakra Kaguya sangat besar, dia bisa terus melakukannya sampai lawan tidak berkutik. Teknik ini bahkan berhasil menghancurkan Susanoo sempurna milik Sasuke. Terakhir, Bocho Guru Dama. Teknik ini sebenarnya adalah teknik menciptakan Guru Dama dengan ukuran yang sangat besar. Disinilah perbedaan Kaguya sebagai Otsutsuki utama dan keturunannya seperti Hagoromo, Hamura, dan seterusnya sampai kepada Naruto, di mana untuk mereka, Guru Dama mereka sifatnya multifungsi tapi terbatas. Sekali terbentuk, misalnya hilang atau hancur, maka tidak akan bisa kembali lagi. Tapi Kaguya bisa menciptakan Guru Damanya sendiri kapanpun dia mau. Bocho Guru Dama ini digunakan Kaguya untuk membentuk dimensi miliknya sendiri. Banyak yang tidak percaya jika Kinshiki Otsutsuki ini adalah ayah Momoshiki Otsutsuki. Teman-teman silakan cek Naruto Wikia. Memang Kinshiki adalah ayah biologis Momoshiki. Kalau protes kalau Momoshiki nggak sopan, ya mereka itu alien guys. Mungkin di dunia mereka, hubungan keluarga nggak penting, yang penting kekuatan dan keabadian. Jadi azab anak durhaka itu nggak berlaku di mereka. Kinshiki ini walaupun ayah kandung, tapi statusnya adalah bawahan Momoshiki. Dia sangat patuh kepada Momoshiki dan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Apa mungkin ibunya Momoshiki itu bangsawan Otsutsuki dan ayahnya adalah kaum jelata? Lalu cinta mereka mempersatukan mereka, tapi ditentang orang tua mereka karena perbedaan kasta. Ya itu gak penting lah ya. Kinshiki ini adalah Otsutsuki dengan dojutsu Byakugan saja, tapi tetap memberikan kemampuan untuk berpindah dimensi.
Saya tidak tahu apakah ketika dia berpindah dimensi menggunakan Byakugan, atau dia bisa seperti Urashiki yang bisa men-switch matanya menjadi Rinnegan, karena itu masih misteri. Jutsu-jutsu andalan Kinshiki antara lain, yang pertama adalah Tsuro Sakusei, di mana ini adalah teknik untuk menciptakan berbagai senjata berbasis cakra dari punggungnya. Kinshiki tinggal memikirkan ingin mengeluarkan senjata jenis apa, dan dia menarik senjata itu di punggungnya, maka senjata itu pun akan terbentuk. Walaupun terbuat dari cakra, tapi senjata ini sangat kuat, tajam, dan tidak mudah patah. Warna senjata Kinshiki pink keemasan. Jutsu yang kedua adalah Amano Habaya. Jutsu ini sebenarnya adalah kelanjutan jutsu pertama, di mana Kinshiki menembakkan senjatanya sekaligus dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga daya hancurnya bisa meningkat. Selain itu, Amano Habaya juga memungkinkan Kinshiki menciptakan tongkat pink yang berfungsi sama dengan tongkat hitam yang bisa digunakan untuk menahan pergerakan lawan atau para biju. Ini adalah anak sekaligus atasan Kinshiki. Momoshiki ini adalah salah satu dari trio Otsutsuki yang datang ke bumi untuk menjemput Kaguya bersama dengan Kinshiki dan Urashiki. Momoshiki sekarang hidup di tubuh Boruto. Dia sedang mengekstrak data DNA-nya secara perlahan, tapi pasti. Dan suatu saat nanti, Momoshiki mungkin akan mengambil alih tubuh Boruto kalau tidak dihentikan. Momoshiki ini bisa dibilang Otsutsuki yang sangat kuat, sombong, tapi terlalu percaya diri. Memang disebutkan di novel Boruto Naruto Next Generation novel 3 yang judulnya adalah Those Who Illuminate the Night of Shinobi. Dikisahkan jika sebelum sampai di bumi, Momoshiki telah berhasil menjalankan tugasnya di suatu planet, di mana dia menghancurkan peradaban satu planet dengan mudah dan memanen buah cakra di sana. Tapi penduduk di sana itu katanya sangat lemah, tidak seperti di bumi. Momoshiki mengira penduduk bumi selama makhluk planet lain, sehingga dia datang tanpa mempedulikan informasi dari Urashiki. Akibatnya, dia malah kalah oleh Naruto dan Sasuke serta Boruto. Untungnya dia cukup pintar dengan sempat membackup data dirinya dalam bentuk karma dan memberikannya kepada Boruto. Momoshiki memiliki Jutsu Rinnegan ungu di kedua tangannya dan Byakugan di matanya. Ketika memakan Kinshiki, Rinnegan Tomoe muncul di dahinya, ditambah matanya berubah menjadi emas. Jutsu andalan Momoshiki ada 4. Yang pertama adalah Inukai Takeru no Mikoto. Teknik ini sebenarnya adalah teknik berbasis elemen kayu, di mana Momoshiki menciptakan naga kayu dari pohon Shinju dengan jumlah kepala yang banyak dan berukuran besar. Naga ini akan menggigit lawan di mulutnya, dan kemudian Momoshiki bisa meledakkan naga itu agar membunuh lawannya. Yang kedua adalah Saruiwa. Momoshiki menggunakan elemen lava dan tanah. Dia kemudian menciptakan Saruiwa atau Monkey Rock, atau kita sebut juga dengan monyet batu. Monster ini seukuran dengan Kurama dan sangat kuat. Monster ini baru bisa dikalahkan oleh Kurama Susanoo Armor. Yang ketiga adalah teknik Takami Musu Binokami, di mana Momoshiki bisa menggunakan jutsu yang diserapnya melalui tangannya untuk menciptakan jutsu serupa, tapi dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Tidak hanya satu jutsu, Momoshiki bisa menciptakan banyak jutsu sekaligus, lalu menembakkannya ke arah lawan. Dan yang terakhir, teknik Chakura Sakuyo no Sakusei, atau simpelnya adalah kemampuan Momoshiki untuk mengubah makhluk hidup lain jadi buah cakra. Seperti ketika dia mengubah Kinshiki menjadi buah cakra, lalu memakannya. Ini sebenarnya Otsutsuki yang keren, cerdik, dan kuat. Tapi sayangnya, dia dilemah syahwatkan oleh pembuat anime Boruto. Jadi bisa dikatakan potensinya gak maksimal. Jujur sih, kalau melihat pelemah syahwatan Urashiki ini, rasanya itu kayak kita udah lulus kuliah S1 cum laude dan kurang dari 4 tahun pula, tapi ketika lulus, dapat pekerjaan untuk level lulusan SMA. Tapi sudahlah, Urashiki sudah berlalu. Gak tahu dia memang mati atau masih hidup tapi disimpan nanti di akhir. Yang pasti, Urashiki ini adalah sosok Otsutsuki yang memiliki kemampuan dojutsu unik. Dia memiliki mata Byakugan dan Rinnegan. Dibandingkan dengan Momoshiki
yang matanya nempel di kepala dan di tangan. Urashiki, bola matanya hanya ada di kepala saja, tapi dia bisa men-switch matanya dari Byakugan ke Rinnegan Tomoe. Ditambah satu lagi, yaitu Rinnegan biru keunguan. Jika Rinnegan Tomoe bisa membuatnya berpindah dimensi, Rinnegan birunya ini bisa membuatnya memanipulasi waktu. Untuk jutsu andalannya, Urashiki ini memiliki kotak pancing dan kail khusus yang membuatnya bisa mencuri cakra lawan. Selain itu, ada pula jutsu Ameno Subaru Boshi no Mikoto. Jutsu ini pada intinya adalah teknik menembakkan kail cakra dalam jumlah yang sangat banyak yang bisa menembus pertahanan musuh yang kuat sekalipun. Teknik Ameno Subaru Boshi no Mikoto ini ternyata ada cabangnya lagi. Yang pertama adalah Gyoko, di mana dia menciptakan semacam Rasengan berwarna ungu yang memiliki daya hancur yang sangat kuat. Lalu yang kedua adalah Ryugo, yang membuatnya bisa menciptakan bentuk seperti Odama Rasengan berwarna ungu kemerahan, dan jika ditembakkan akan timbul siluet seperti ikan atau naga air berukuran yang sangat besar. Urashiki ini adalah Otsutsuki yang berhasil menawan Toneri Otsutsuki dengan kurungan waktu, di mana menggunakan teknik Ryugujo atau Istana Raja Naga berbentuk kotak yang mengeluarkan asap. Jika seseorang terkena asap itu, maka dia akan tertawan dalam kurungan waktu selama 10.000 tahun. Kita belum tahu bagaimana nasib Toneri Otsutsuki sekarang. Ketika Urashiki mati, apakah dia bebas otomatis atau dia ternyata masih tetap tertawan? Nanti mungkin saya akan buat bahasanya lebih lanjut. Inilah Otsutsuki yang masih available sampai sekarang. Otsutsuki ini menjadikan Jigen, seorang biksu muda, sebagai wadahnya. Ishiki sangatlah kuat dan dia adalah pasangan Kaguya turun ke bumi. Sayangnya, Kaguya mengkhianatinya dan dia pun sampai di bumi dalam keadaan terluka parah dan sekarat. Ketika itulah Jigen yang ada di dekatnya menjadi sasarannya. Tapi, karena saat itu Ishiki tidak punya kekuatan lagi untuk menciptakan karma, akhirnya dia memilih menjadi parasit hidup di tubuh Jigen sampai bisa memberikan karma kepada Jigen. Tapi karena Jigen sudah berusia sangat tua dan juga dia tidak memiliki cakra dan kemudian tubuhnya juga tidak bisa menahan kekuatan kuat dari Ishiki, maka Ishiki sedang menyiapkan wadah baru yang kemudian diberitahu bernama Kawaki. Teknik andalan dari Ishiki ada 3. Yang pertama adalah teknik Sukuna Hikona. Teknik ini adalah teknik khas dari Ishiki Otsutsuki, di mana dia bisa mengubah ukuran tubuhnya menjadi sangat kecil. Dia mengecilkan tubuhnya untuk bisa mengambil alih tubuh seseorang, atau dia juga bisa mengubah ukuran suatu benda atau senjata yang dia pegang. Teknik ini digunakan Ishiki untuk mengambil alih tubuh Jigen untuk pertama kalinya. Dia mengecilkan tubuhnya lalu masuk ke telinga Jigen. Ishiki kemudian hidup dengan memakan nutrisi yang dimakan Jigen. Ishiki perlahan bisa mengambil alih tubuh Jigen, di mana otak dan ototnya menjadi miliknya. Jigen, yang sekarang sudah menjadi wadah Ishiki, juga bisa menggunakan teknik ini ketika bertarung. Jigen bisa mengubah ukurannya sendiri menjadi sangat kecil, atau dia juga bisa mengubah ukuran benda yang disentuhnya, seperti contohnya adalah tongkat hitam, yang membuat daya rusaknya menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah Genjutsu Suhin. Teknik ini awalnya dikuasai Kashin Koji, tapi kemudian Ishiki juga bisa menguasainya. Teknik ini sebenarnya digunakan untuk menciptakan semacam telekonferensi dengan berbasis genjutsu, sehingga Ishiki bisa bertatap muka dengan anggota Kara lain, walaupun para anggota Inner Kara sedang melaksanakan tugas. Dan yang terakhir adalah Karma Rift. Teknik ini sebenarnya adalah teknik setelah Ishiki memberikan karma kepada Jigen. Memang teknik ini bukan teknik khas Ishiki, karena Momoshiki lewat Boruto pun bisa melakukannya. Dengan kata lain, para Otsutsuki yang sudah memberikan karma bisa menggunakan teknik Karma Rift. Tapi, baru Ishiki yang sudah memaksimalkannya. Teknik ini prinsipnya adalah menggunakan karma sebagai pengganti Rinnegan untuk berpindah dimensi. Uniknya, Karma Rift ini bisa menghubungkan dua karma, sehingga Ishiki bisa datang ke tempat Kawaki dengan menggunakan karma Kawaki sebagai jembatannya. Itulah 5 jutsu andalan para Otsutsuki utama. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.